Hari ini kita akan mulai dengan sweep perkalian. Jadi siapapun yang menjawab benar baru boleh masuk ke dalam kelas. Oke, kita mulai dari Lutfi. Oke. Balik mundur. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah. Hari ini kita berkumpul sejenak mendengarkan paparan singkat dari teman kita yang sedang melaksanakan program calon guru penggerak. Sebelum beliau menyampaikan materi, kita minta kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Nur Laila. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Dan saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan saya banggakan ibu-ibu Dewan Guru yang hari ini sudah berkumpul guna mengikuti acara yang sedang kita laksanakan. Adapun ingin Ibu sampaikan sedikit saja, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan di layar ada satu ada satu paparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya di sekolah kita kan gitu. Nah, mungkin satu program yang ada pada pelaksanaan CGP yang sedang berlangsung. Jadi Bu Marisa, beliau adalah calon guru penggerak dari sekolah kita dan insya Allah nantinya juga akan menyusul satu orang lagi
Bu Yeni yang sedang dalam proses. Dan untuk kedepannya juga Ibu berharap ini ada titipan juga nanti akan Ibu bacakan, ya. Jadi hari ini Bu Marisa untuk memenuhi melengkapi proses CGP-nya, inilah terselenggaralah acara ini bersama dengan kita. Nah, jadi nanti pada saat Bu Marisa memaparkan paparannya, Ibu berharap ya Bu ya, ada umpan baliknya, ada tanya jawabnya antara ibu-ibu dengan Bu Marisa, karena itu juga salah satu melengkapi dari proses ini. Jadi kita juga jangan vakum Bapak Ibu, nanti di saat Bu Marisa memaparkan, ajukan pertanyaan-pertanyaan ya, supaya acara ini terlaksana dengan hidup ya, Islami Semarak. Jangan kita nonton saja, kita lihat saja. Jadi ada umpan baliknya. Ini satu pengalaman juga buat kita nantinya di saat Bapak Ibu menjadi CGP juga. Jadi kita sudah ada paling tidak sedikit wawasan kita untuk pelaksanaan kita nantinya. Ya Bapak Ibu ya, mohon bantuannya, sama-sama kita kerjasama, kita saling mendukung. Insya Allah juga nanti Bapak Ibu yang muda-muda ini juga diharapkan bisa seperti ini. Ya, itu saja. Doa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah sudi kiranya memberi motivasi kepada kita semua. Semoga motivasi itu menjadi satu langkah kami untuk maju ke depan, bukan satu langkah kami untuk mundur ke belakang. Karena yang kita harapkan adalah kemajuan untuk SD Negeri 15 Kartasakti pastinya. Baiklah, sekarang kita akan memberikan waktu kurang lebih Ibu Marisa memaparkan tugasnya tentang yaitu budaya positif. Setelah Ibu Marisa memaparkan materinya, maka nanti setelah beliau paparkan, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Disitulah kita akan bertanya dan kita akan menggali ilmu-ilmu yang baru. Baiklah, kepada Ibu Marisa kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur tidak lupa pula kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna untuk memenuhi tugas saya, di modul 1.4 yaitu aksi nyata tentang budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang akan kita terapkan insya Allah di sekolah kita oleh seluruh guru, bukan hanya saya sebagai CGP, gitu ya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sajikan atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh Nabi Muhammad lah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hari ini. Saya tidak memperpanjang kalimah penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga ucapan terima kasih saya kepada seluruh Dewan Guru yang sudah bersedia hadir guna untuk mendengarkan paparan materi saya untuk memenuhi tugas saya dalam perjalanan mengikuti guru penggerak ini. Baiklah, saya langsung ke yang ingin saya paparkan di sini adalah tentang konsep budaya positif, Bapak Ibu. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 6. Nah, di sini apa saja? Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, dan ada keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol,
dan segitiga restitusi. Nah, kita langsung ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita tahu bahwa sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ya kan? Jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Itu teori kontrolnya. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang, jadi nggak ada yang kalah. Konsep disiplin positif. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, mungkin ini disiplin positif di sini sering kita lakukan Bapak Ibu sebagai seorang guru ya kepada siswa kita. Kenapa saya bilang? Karena kita sering menghukum dan sering juga memberikan reward. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi ketika maksudnya kita menginginkan anak itu menjadi seperti yang kita inginkan, kita seringkali menjanjikan reward kepada siswa itu. Nah, yang padahal reward yang kita berikan belum tentu bisa menjadikan dirinya sadar bahwa hal itu harus terus-menerus dia lakukan. Nah, kemudian ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, kemudian lagi teratur atau patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebetulnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, berikutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang akan dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next, ini keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi Bapak Ibu, khususnya wali kelas maupun guru bidang studi, sebenarnya keyakinan kelas ini harus kita buat di dalam kelas kita masing-masing sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, jadi kenapa harus adanya keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas inilah membangun kesadaran siswa untuk minim melakukan kesalahan. Karena apa? Keyakinan kelas ini kita lakukan secara bersama-sama dengan siswa. Jadi bukan kita yang buat aturan, bukan kita guru begitu kita masuk, anak-anak nggak boleh ribut, anak-anak nggak boleh jalan-jalan,
kita, jadi siswa akan memberikan opsi-opsi. Oh, nggak boleh pakai sepatu putih Bu, misalnya. Oh, nggak boleh berbicara atau memotong ketika orang lain sedang berpendapat, misalnya begitu. Jadi kita yang akan mengolah menggunakan bahasa-bahasa yang lebih baik, gitu kan? Nah ini contoh keyakinan kelas. Memang bukan foto siswa saya ya. Tapi beginilah cara membuat kesepakatan kelas. Jika nanti Bapak Ibu mau buat di kelas misalnya kan, kita bisa bawa karton atau kertas plano, kita tempelkan, jadi masing-masing siswa kita kasih post-it, di mana siswa sudah menuliskan aturan apa yang mereka inginkan, gitu kan? Nah kemudian nanti kita minta siswanya untuk menempel satu-satu, baru kemudian kita rangkum. Nah, setelah kita rangkum dapatlah beberapa poin misalnya apakah 10, apakah 8, 7 gitu kan, keyakinan untuk kelas kita. Jadi ketika keyakinan itu dilanggar, maka siswa akan tahu konsekuensi apa yang akan dia dapat gitu. Ini salah satu cara ya, boleh juga pakai platform lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang memang wajib kita ketahui. Di sini manusia itu terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, serta kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah di sini ada 5. Yang pertama ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, kelimanya ini yang harus baik kepala sekolah maupun kita guru itu paham tentang apa yang dibutuhkan anak didik kita. Jadi terkadang mungkin di kelas kita ada anak-anak yang malas-malasan, gak mau nulis ya kan. Jadi kita harus paham dulu, kita sebagai guru harus paham 5 kebutuhan ini, mana yang dia butuhkan. Nah, sebenarnya apa sih yang dia butuhkan? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita pendidik. Dan begitu juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memahami 5 kebutuhan ini untuk guru-gurunya. Kadang ada guru yang selalu datang terlambat, atau ada guru yang selalu masuk kelas nggak tepat waktu misalnya. Itu sebenarnya apa? Apa yang dibutuhkan oleh seorang guru itu? Jadi setiap kita itu harus tahu bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi dengan kita tahu apa yang dia butuhkan, akan kita berikan sehingga dia akan merasa nyaman dan merdeka. Bapak Ibu. Next, nah di sini, misalnya nih, ini yang contoh yang saya tulis. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak boleh ribut, tidak ada suara. Jadi dibilang sama anak itu, kan jadinya nggak seru kelas kita, gitu kan? Nah jadi kita sebagai guru ketika siswa demikian, kita harus tahu kebutuhan apa kira-kira yang dia butuhkan. Nah berarti yang dia butuhkan adalah kesenangan, gitu kan? Dia pengennya ada keributan, gitu. Jangan diam aja. Nah kita harus bisa membaca itu, gitu, Bapak Ibu. Ya kan? Nah kemudian contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Namanya anak-anak misalnya ya kan, dia udah pakai sesuatu yang baru, tapi ibu nggak muji, istilahnya gitu ya kan. Nah itu lumrah terjadi sama anak-anak biasanya. Apa berarti yang dia butuhkan? Apa kira-kira yang dia butuhkan? Pujian. Pujian itu berarti masuk ke kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Nah itu yang harus kita pahami. Jadi ketika anak-anak itu kita bilang, Ina cantik kali rambutnya, dia akan merasa bahagia dan senang. Nah itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan misalnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu selalu, gitu kan? Nah berarti apa yang dibutuhkan anak-anak itu? Kebebasan. Nah jadi seperti itulah contoh-contoh, dan ini saya rasa sering sebenarnya kita alami di sekolah, di ruang kelas kita bisa kita bilang, cuma kita abai, Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya setelah dapat ilmunya, kita bisa menerapkan baik itu di kelas maupun di sekolah kita.
ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Nah, siapa yang dikategorikan penghukum? Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih lagi menekankan murid-murid lebih dalam lagi, gitu kan? Nah, penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, mungkin termasuk saya salah satunya ini Bapak Ibu ya. Nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, kemudian mata melotot, terus jari menunjuk-nunjuk atau menghardik siswa. Kira-kira nih sebelum saya lanjut, sering nggak kita menjadi seorang penghukum Bapak Ibu? Sering nggak? Ada nggak yang bisa tunjukkan satu contoh aja ke saya? Gimana sih posisi penghukum ini? Satu contoh aja misalnya. Ada nggak Bapak Ibu yang bisa menunjukkannya? Ada. Iya, gimana Bu Herani misalnya? Iya, misalnya siswa itu datang terlambat misalnya ya, kita piket misalnya gitu. Jadi kan sampai kah yang bilang? Sering nggak? Sering kita sebagai guru kayak gitu kan? Awak set sampai yang telat kan? Tumpang ini yang kita paham siswa, ya kan? Nah, jangankan di posisi siswa, seandainya kita diperlakukan demikian, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Datang terlambat, tiba-tiba muncul berdiri di depan, selalu kamu yang telat. Kayak mana rasa kita Bapak Ibu? Jadi kan itu juga Bapak Ibu yang dirasakan oleh siswa-siswi kita ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, atau contoh lainnya, misalnya tiba-tiba anak itu datang terlambat. Karena kamu datang terlambat, sekarang kelihatan wataknya sentuh tuh. Sering kan ada kejadian seperti itu, mungkin di sekolah kita nggak ada, gitu kan? Nah, jadi siswa itu lari 100 kali, itu kan lelah fisiknya, ya kan? Nah, itu berarti kita sebagai guru telah mengambil posisi penghukum di situ Bapak Ibu. Dan harapan kita ke depan, semoga kita tidaklah mengambil posisi kontrol sebagai penghukum lagi, gitu ya. Nah, next ini posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah, ada nggak yang bisa contoh ke saya tentang posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini? Contoh yang sering kita alami di lingkungan sekolah kita, misalnya. Mungkin kalau saya juga pernah ya ada di sini. Jadi kalau misalkan kelas ribut, gitu kan, atau anak-anak saya suka keluar masuk, gitu kan, saya sering bilang gitu sama anak-anak. Nah, nggak sayang ya ibu lagi sakit kayak gini, awak kan gabung gitu kan. Jadi kita memelaskan sama siswa. Nah, itu kadang-kadang saya lakukan selama saya kurang sehat kayak gini ya kan. Jadi saya sering bilang ke siswa, nggak sayang sama ibu suara aja nggak sembuh lagi. Kalian keluar masuk, dilihat kepala sekolah, ibu dimarahin kepala sekolah, gitu kan. Nah, jadi apa yang dirasakan siswa saat saya berkata demikian? Jadi kan, maksudnya siswa itu tetap merasa, ya Allah gara-gara lo ibu duduk di kepala gula, gitu kan. Nah, jadi ketika jadi kan siswa ini memang diam, pada saat itu memang mereka akan diam. Nah, tapi iya, tapi mereka merasa bersalah, ya kan, karena kita sudah memelas, jadi mereka merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka. Nah, next, Bu Yeni. Nah, di sini sebagai teman. Nah, ini mungkin banyak ya Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai teman saat bersama siswa, kan? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman
teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan ini terhadap siswa? Pernah ya? Negatifnya apa Bapak Ibu? Ya, jadi siswa itu seperti nggak berjarak lagi ya sama gurunya, sehingga apa? Rasa menghargai gurunya itu jadi berkurang, karena dia menganggap bahwa gurunya ini udah seperti temannya, gitu ya. Nah, jadi posisi teman ini juga tidaklah sempurna ketika kita menjadi seorang guru. Memang kita tidak marahin siswa, gitu. Cuman karena kita terlalu dekat sama siswa, maka siswa juga akan tidak menghargai kita lagi. Nah, next ini. Posisi yang keempat di sini adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Nah, kata si guru. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ada nggak kira-kira guru-guru yang seperti ini? Ada nggak? Ada. Nah, itu berarti kita mengambil posisi pemantau. Nah, mana pemantau ini dia orang yang taat pada aturan. Nah, gitu. Misalnya anak-anak aturan kita pakai baju warna putih merah misalnya hari Senin. Ternyata ada anaknya pakai baju batik. Nah, si pemantau ini itu akan melarang anak-anak itu entah untuk masuk sekolah atau meminta anaknya pulang dulu ke rumah ganti baju gitu. Itu posisi pemantau. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi pemantau ini pantas tidak kita lakukan sebagai seorang guru? Boleh tidak kita lakukan? Boleh? Boleh-boleh saja Bapak Ibu, selama konsekuensi yang kita berikan tidak menyakiti siswa. Iya, ya. Nah, next yang kelima adalah manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer ini biasanya ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, jadi ini 5 posisi kontrol tadi. Ada yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga apa tadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini manakah yang paling baik? Manajer, ya tepat sekali Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, harusnya dalam mengatasi masalah siswa, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, baik itu kepala sekolah maupun kita guru terhadap siswa. Kalau kepala sekolah itu ke guru-gurunya, gitu kan? Kalau kita guru berarti ke siswa-siswi kita. Baik, next ini. Nah, dalam budaya positif juga kita harus menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini dalam restitusi segitiga restitusi ini kita memperkuat karakter siswa tanpa adanya hukuman, tanpa adanya reward, tanpa adanya janji-janji istilahnya hadiah gitu buat siswa. Nah, apa saja yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini? Balik dulu. Boleh.
boleh lagi. Jadi yang pertama langkahnya itu adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Nah, dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian langkah yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, baru kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang kita tanyakan? Keyakinan yang telah kita sepakati dengan siswa yang saya jelaskan di awalnya. Ini contoh, nggak usah diputar lah. Ini jadi ini istilahnya aksi nyata yang sudah saya lakukan bersama siswa dalam penerapan restitusi segitiga tadi, gitu kan? Maunya saya nggak usah diputar ini, tapi kita sebagai guru kita praktekkan aja langsung, gitu. Maunya, ya kan? Jadi ada yang bertindak sebagai siswa, ada yang bertindak sebagai guru, gitu. Supaya kita bisa menerapkan seperti apa sih segitiga restitusi ini, langkah-langkahnya, gitu. Bisa nggak Bapak Ibu kira-kira? Balik lagi ke segitiganya aja Bu ini. Nah, jadi ini langkah ini yang akan kita lakukan. Ada yang bersedia Bapak Ibu? 2 orang aja, 1 orang jadi guru, 1 orang jadi siswa. Jadi di sini kasusnya kira-kira apa ya Bapak Ibu? Berarti kasusnya ini siswanya tidur di dalam kelas ya? Berarti gurunya Pak Husaini, gurunya Pak Ramli, siswanya Pak Husaini. Nanti boleh. Jadi kan, berarti di sini pura-puranya kesalahan yang dibuat Pak Husaini ini adalah mengantuk di dalam kelas. Dan kita sepakati dulu bahwa keyakinan di dalam kelas kita adalah tidak boleh tidur saat bagaimana memposisikan ini yang belakangnya. Jadi pertama menstabilkan identitas dulu. Artinya Mbak Ramli di sini tanya dulu, mau saya ini sadar nggak dengan kesalahannya? Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh Pak Hussein? Itu mana dulu? Kita reka adegan ya, kita reka adegan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, boleh. Kamu tidur ya? Kenapa tidur? Duduk, ngomongnya sadar dulu. Kenapa bisa tidur? Kenapa bisa tidur? Kamu enggak ada? Ada. Ini Pak Ramli sedang menstabilkan identitas, sedang mencari pembenaran benar nggak Pak Saini ini merasa bersalah atas kesalahannya yang tidur di dalam kelas. Kamu tahu nggak kesalahan kamu tidur di dalam kelas? Apa? Kamu sadar nggak kesalahan kamu tidur di dalam kelas? Ya. Yang pertama kamu mengganggu teman. Yang kedua kamu tak aktif. Yang ketiga menjadi teman terbaik. Oke, stop dulu. Yang dilakukan oleh Pak Ramli barusan itu kira-kira Pak Ramli mengambil posisi kontrol yang mana? Pak Ramli tadi kan bilang kamu mengganggu kawan kamu apa lagi? Apa lagi? Validasi tindakan yang salah. Itu dalam restitusi ini yang dicatatnya posisi kontrol mana yang sedang digunakan oleh Pak Ramli. Kan ada 2 tadi. Yang begitu
melakukan kesalahan. Tahu, memang kita semua sebagai manusia pasti pernah Pak Ustaz melakukan kesalahan, ya kan? Kita namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, namun pada hari ini, kira-kira apa yang akan Pak Husaini lakukan supaya besok Pak Husaini itu nggak tidur lagi di dalam kelas? Tidur malam. Apa yang Pak Husaini lakukan? Iya, jadi Pak Husaini akan berkegiatan siang sehingga malamnya Pak Husaini cepat tidur dan paginya Pak Husaini tidak akan tidur lagi di dalam kelas. Ya kan Pak Husaini? Nah, Ibu sangat menghargai sekali usaha Pak Husaini dan Ibu akan berdoa semoga Pak Husaini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, Ibu harapkan semoga ke depan Pak Husaini tidak mengantuk lagi. Dan kira-kira kapan ini akan Pak Husaini ubah? Kapan ini akan Pak Husaini lakukan? Iya, mulai besok ya Pak Husaini. Nah, jadi Ibu menghargai usaha Pak Husaini dan besok Ibu akan tidak akan melihat lagi Pak Husaini melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih Pak Husaini. Oh ya. Pak Ustadz kembali saya ikut. Iya. Mas itu kan kembali ke tempatnya. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu, seperti itulah memposisikan diri kita dalam segitiga restitusi. Di sini kita menstabilkan identitasnya dulu, gitu kan? Dan kita maksudnya tidak menghukum siswa, kita tidak menyalahkan dia. Nah, karena tadi para ini menyalahkan. apa yang tadi dibilang sama penghukum tadi katanya Bu Yeni. Iya, jadi tadi Pak Ramli mengambil posisi penghukum di situ, pemantau, pembuat merasa bersalah. Namun pada saat praktek tadi Pak Ramli belum memposisikan dirinya sebagai manajer. Kira-kira seperti itulah kondisi kita di lapangan dan kita praktekkan. Nah, ini yang saya lakukan bersama siswa, nggak usah ditonton dan juga. Nah, ini juga contoh validasi tindakan yang salah terhadap siswa saya di kelas yang sudah saya praktekkan. Nah, kemudian next penutup. Nah, di sini terima kasih sudah dengan antusias mengikuti perjalanan proses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada pertumbuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Bukanlah hal yang mudah, tetapi Anda berhasil melalui dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Terima kasih sudah mengikuti forum ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Ica yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita terlalu ego sebagai seorang guru yang kita tidak tahu di mana posisi kita seharusnya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang guru harus berada di posisi mana, untuk siapa kita berbuat, karena yang kita buat ini memang sekarang tidak berdampak Pak, Bu, tapi nanti 5 tahun ke depan setelah pemaparan materi tadi mungkin begitu banyak pertanyaan yang timbul, yang tersirat. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya, selama Ibu Ica masih bisa menjawab, beliau akan menjawab langsung. Ilmunya baru Ibu Ica, kan kita belum dapat selama ini ya kan Bapak Ibu kan. Saya terus terang, saya pribadi aja belum tahu itu ilmunya, baru tahu hari ini, dan mungkin dari saya udah penuh pertanyaan. Jadi untuk ini saya lemparkan dulu kepada Bapak Ibu, jangan saya dulu. Baiklah Bu ya. Mungkin dipersilakan Bu Mislina.
Ya, jadi kan ada ini permasalahan di saya yang minggu kemarin. Ya, ini apa ya, kita dengar juga apa salah, apa tindakan saya yang kemarin terhadap anak, ya kan? Jadi di kelas 6B ya, kelas 6B. Jadi saya lagi pelajaran tahfiz. Saya lagi anak-anak saya suruh hafal ayat-ayat dan menyetor. Yang di sebelah kanan saya yang anak perempuan, sebelah kiri saya anak laki-laki, ya kan? Jadi saya lagi bercerita masalah kisah Nabi dan kisah warisan kami, dan kemudian di terakhirnya saya suruh setor ayat setelah mereka hafal. Jadi mereka yang perempuan menggambarkan yang tidak senonoh lah di jilbab kawannya lagi. Jadi bagaimana supaya dan kemudian sayanya sangat marah, ya kan? Sangat marah dan jengkel terhadap anak ini karena pelajarannya tidak berkaitan sedikit pun dengan perbuatan si anak ini, ya kan? Karena dia menggambarkan kemaluan, ya kan? Di jilbab kawannya lebih besar lagi di gambar. Kalau sedikit mungkin gambarnya besar. Kemudian saya suruh datang orang tuanya, dia tidak mau. Saya bilang kalau enggak kamu minta maaf. Bercerita dulu. Saya minta maaf bilang ke anak ini kan, nah kalau enggak kamu minta maaf lah. Untuk kedepannya kamu enggak melakukan lagi. Enggak mau Bu, karena duluan dia yang mencuri jilbab saya. Dia minta maaf juga enggak mau, saya sudah datang orang tuanya juga enggak mau. Dan kalau misalnya kamu enggak mau minta maaf dan kamu enggak mau datang orang tua, kamu berarti enggak boleh masuk ke kelas lagi. Bagaimana? Bagaimana? Apakah tindakan saya kepada anak ini sudah benar? Apakah bagaimana terbaiknya? Bagaimana Bu Ica? Langsung menjawab. Apa ada yang kita kumpulkan pertanyaan dulu? Kumpulkan, langsung jawab ya, langsung jawab ya. Baik Bu Miss, tadi pertanyaan Bu Miss, posisinya yang Bu Miss ambil itu sudah tepatkah atau tidak? Ya sebenarnya di sini dalam penempatan itu nggak ada benar salah sih Bu Miss, ya kan? Namanya kita juga manusia. Jadi setiap hari itu memang belajar. Jadi kalau Bu Miss bilang tadi, kalau kamu nggak mau minta maaf, kamu juga nggak mau dipanggil orang tua, sekarang kamu keluar. Gitu kan? Jadi Dia besok usah masuk. berarti dia tidak boleh masuk kelas. Kira-kira itu merugikan siswa atau tidak? Merugikan karena menghukum. Iya. Jadi di situ Umi sudah mengambil posisi sebagai penghukum. Itu yang pertama. Nah, kemudian restitusi segitiganya sudah dijalankan belum oleh Umi? Sudah atau belum kira-kira? Maksudnya udah misalnya maksudnya apa kesalahan dia sudah sadar dia. Ya. Oh udah. Nah. Kamu kan sudah sadar ini. Kamu lagi belajar. Kamu gambar-gambar ini dari mana? Nah, itu kan Bu Miss memvonis ya. Maksudnya kamu lagi belajar tapi kok kamu gak gambar ini gitu kan. Seharusnya Bu Miss itu kembalikan ke dia dulu. Kamu tahu gak apa yang kamu lakukan ini? Nah, misalnya nih, ya kan. Jadi biar dia yang mencerna sendiri kesalahan apa yang dia lakukan, tepat atau tidakkah tindakan dia. Nah, seharusnya dia yang akan berpikir. Nah, kemudian satu lagi, sebaiknya sebelum Bu Miss memulai pembelajaran, sepakati dulu kelas kita hari ini mau seperti apa. Nah, hari ini nak, kesepakatan kelas kita tuh gimana? Jadi minta poin-poin itu dari siswa. Nah, misalnya satu, kita nggak boleh ribut tuh saat orang lain sedang kasih pendapat, kita nggak boleh ribut. Nah, misalnya. Terus apa lagi? Nah, jadi dengan adanya kesepakatan di awal, maka ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa tanya, kamu udah melanggar kesepakatan nomor berapa, nak? Nah, gitu. Jadi ada konsekuensi. Nah, di sini sedikit Ica juga mau jelaskan bahwa hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda.
Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau pertamanya kan udah saya memang bilang kan kita belajar apa kan kita aja berarti kita apa Kalau misalkan masalah belajar kan Bu Miss, itu dari kita sebenarnya, karena setiap guru itu punya tujuan pembelajaran setiap jamnya. Jadi kita yang menyampaikannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita Uwais Al-Qarni misalnya, ya kan? Tujuan pembelajaran kita adalah kalian tahu karakter Uwais Al-Qarni itu seperti apa. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kalau kita yang menyampaikan. Nah, ini kesepakatan kelas Bu Miss. Jadi selama proses pembelajaran kalian maunya aturannya kayak mana? Nah, sedikit saya jelaskan masalah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi menyakiti, ya kan? Nah, hukuman itu buktinya dia menyakiti. Entah itu kita cubit, entah itu kita jewer, entah itu kita suruh lari dari lapangan, ya kan? Menyakiti siswa tersebut. Tapi kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati di kedua belah pihak. Jadi misalnya, nah kalau kamu melanggar aturan ini, berarti kamu akan buat cerita misalnya 1 halaman, misalnya. Itu kan kita udah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tinggal tanya, keyakinan mana yang kamu langgar, nak? Nomor 5, Bu. Jadi apa konsekuensi yang kamu dapat? Nah, saya harus nulis Bu cerita 1 halaman. Dia kan tahu, kenapa? Karena itu sudah kita sepakati di awal. Itu. mungkin sekian aja materi dari Lucia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
Jadi kita udah tahu